Iya, masa 10 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Saya merasa ini seperti perjalanan yang tidak berujung dan mengasihkan karena membina anak-anak ini seperti kita memupuk padi gitu ya, kemudian menyemai, melihat proses bertumbuhnya, kemudian menjadi produksi yang bisa dinikmati gitu. Sama juga dengan sepak bola usia muda. Saya ikuti dari awal sekali mereka misalnya kalau sekarang mungkin teman-teman publik hanya tahu, oh Syahrin Abimanyu gitu ya. Sekarang ada di Newcastle Jets, kemudian ada Beckham Putra Nugraha udah di Persib. Tapi mereka nggak tahu bahwa dulunya pemain-pemain ini sempat berkiprah di Liga Top Skor dan itu kompetisi yang genuine ya, maksudnya yang original yang pertama kali muncul dalam bentuk liga di tahun 2011, tepatnya 13 Maret 2011. Jadi sudah 10 tahun lalu dan itu hanya sedikit dari sebagian pemain-pemain dari Liga Top Skor yang boleh dibilang sukses karirnya di kancah sepak bola nasional bahkan internasional. Dan yang tidak juga bisa kita lupakan adalah ini datang dari kegelisahan saya pribadi sebetulnya, karena dulu saya juga pemain SSB ya. Kalau dulu istilahnya anak gawang, remtar gitu ya. Kebetulan saya waktu itu bermain di MBFA, salah satu anggota dari Persija Jakarta sebelum eranya penyatuan Galatama dengan Perserikatan. Ketika itu kompetisi cukup rapi, tergelar dengan baik, tapi setelah terjadi penyatuan, malah tidak ada yang mengurus lagi pembinaan usia muda seperti dianeksasi oleh klub, tapi klub juga tidak melakukan pembinaan sebagaimana Perserikatan lakukan dulu. Nah, dari situ akhirnya muncullah keinginan, saya terpanggil, kebetulan pada tahun 2011 itu saya menjabat posisi yang strategis lah di media olahraga Top Skor, sehingga saya punya power lah untuk membuat kompetisi mandiri di backup berbasis media sehingga kita yang menyelenggarakan, kita yang mempromosikan, kita yang mempublish sangat menyenangkan karena itu kita benar-benar mengawal dari nol. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ternyata ide kita, gagasan kita dengan menggelar kompetisi U13 itu direspon sangat positif oleh stakeholder, terutama di akar rumput ya. Kemudian mereka meminta untuk usianya diperluas lagi. Akhirnya muncullah dalam 5 tahun terakhir itu sampai 5 kasta. Jadi bukan saja 13, tapi ada juga di bawahnya 12 sebagai feedernya, kemudian di atasnya U15, 16, dan 17. Sepertinya begitu tercipta ya, tapi sebetulnya itu perjuangan banget. Karena kita tantangannya kan harus menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder juga. Dan alhamdulillah hasilnya sudah bisa dilihat, kemudian disaksikan karena terbukti dalam 2-3 tahun terakhir produk-produk Liga Top Skor secara masif memberikan kontribusi suplai pemain ke tim nasional U16 dan U19. Bahkan yang U23 sekarang pun juga ada pemain-pemain Liga Top Skor dari angkatan pertama ya seperti Riyandi, kemudian Muhammad Rafli, kemudian juga ada Syahrin Abimanyu, dan yang eranya sekarang Sintayong juga ada pemain-pemain kita juga di sana, ada Kanu, ada Beckham. Banyak lah, kalau saya sendiri kadang-kadang nggak hafal ya karena begitu banyak, termasuk yang di era Bima Sakti juga begitu, Veron, Diandra, dan lain-lain. Intinya kita bisa konsisten adalah komitmen sih. Komitmen, bicara komitmen pasti bicara pengorbanan. Ada waktu di sana, tenaga di sana, materi di sana. Kita harus juga menyisihkan waktu yang tadinya harus bersama keluarga, kita harus kurangi karena kita harus berkonsentrasi. Karena mengurus Liga Top Skor ini benar-benar membutuhkan konsentrasi ya. Karena kita nih mengelola ratusan sampai ribuan siswa, belum termasuk pelatihnya, kemudian manajemennya. Kalau dulu mungkin di awal-awal Liga Top Skor tidak terlalu rumit karena hanya 12 tim ketika itu awalnya. Tapi sekarang setiap usia ada 24 tim.
Di Jakarta saja ada 5 usia, ada 6 usia bahkan. Belum lagi yang ada di Palu, yang ada di Balikpapan, yang ada di Lampung, yang ada di Pati, yang ada di Bandung. Jadi itu benar-benar membutuhkan komitmen, membutuhkan totalitas. Jadi dari situ alhamdulillah saya tetap punya konsistensi untuk terus menjaga agar Liga Top Skor tetap bisa berlangsung dalam keadaan apapun. Bahkan saat ini pun, di saat pandemi pun, tantangan itu kita jawab, kita tetap bisa menyelenggarakan kompetisi usia muda ketika federasi justru malah sulit untuk melakukannya. Jadi ini bukti bahwa kita memang betul-betul full komitmen untuk menjalankan ini. Magnet Liga Top Skor di mata stakeholder, di mata member, itu adalah karena kami bukan saja menjadi operator, sekedar menggelar kompetisi habis itu selesai, tapi kami terus memantau dan mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari hasil kompetisi itu untuk kita buat tim elite training program lah istilahnya. Jadi mereka yang memang punya potensi, punya bakat, kami kumpulkan dan kami buat pelatihan. Karena kami punya target bagaimana pemain-pemain terbaik dari hasil kompetisi ini bisa mendapatkan pengalaman di level internasional. Sebenarnya waktu itu targetnya hanya itu, memberikan pengalaman. Tapi ternyata karena kita memang di usia muda itu punya bakat yang bagus-bagus, punya potensi, dan kita bisa berbicara lebih baik. Alhamdulillah di level internasional, Liga Top Skor sudah bisa menghasilkan beberapa prestasi bagus lah ya. Misalnya di Gothia Swedia pertama kali waktu itu Top Skor Indonesia mengirim tim U13, kita sampai ke final. Kemudian di Cina kita sekali final, sekali juara di Gothia Cina. Belum lagi di level nasional ya, di level nasional kita malah 2 kali juara Piala Menpora. Jadi, nah dari pemain-pemain itu, kemudian mereka secara alami karena memang hasil dari kompetisi dan bakat-bakat terpilih yang unggul, mereka kemudian dipilih oleh tim nasional, baik yang tim nasional U16 maupun U19. Siklusnya seperti itu, mereka yang tidak punya kesempatan untuk terpilih atau belum beruntung terpilih di timnas, itu biasanya mereka masuk ke klub-klub Elite Pro Academy. Karena memang mereka hasil kompetisi. Berbeda dengan operator lain yang hanya sekedar menyelenggarakan kompetisi, habis itu tidak ada end up-nya gitu. Ini yang membuat Liga Top Skor punya keunggulan pembeda dibanding liga-liga yang lain, dan itu yang menjadi magnet dari peserta untuk ikut Liga Top Skor. Tentu kita tidak saja hanya memikirkan secara teknis di lapangannya, kemampuan dan juga keahlian bagaimana pemain itu bermain, tapi tujuan kita adalah membentuk karakter pastinya. Karena itu kita dalam beberapa kesempatan membuat program seperti workshop ya, workshop kepada pemain, workshop kepada pelatih. Disitulah kita ajarkan nilai-nilai seorang pemain yang seharusnya mereka miliki. Karena kita percaya tidak seluruhnya pemain-pemain usia muda ini yang berkompetisi di Liga Top Skor akan terus menjadi pemain bola. Tapi di sana mereka paling tidak bisa belajar dari pengalaman bermain di Liga Top Skor, bagaimana menjadi kesatria, menjadi pemain yang sportif, menjadi pribadi yang mandiri, menjadi sosok yang disiplin, dan itu akan mereka bawa terus dalam kehidupan nyata di masa berikutnya. Jadi itulah penanaman nilai-nilai itu yang terus kita lakukan lewat berbagai kesempatan, baik workshop ataupun lewat training elite program, ataupun juga bertatap muka langsung dengan stakeholder di lapangan. Gitu. Yang paling membanggakan ya waktu kami juara Gothia di Cina ya, itu betul-betul penantian yang cukup ditunggu-tunggu karena setahun sebelumnya kami gagal di semifinal pada tahun 2017, alhamdulillah di 2018 dengan tim yang sama, dengan usia yang kita naik ke atas, kita menjadi juara gitu. Menariknya saat itu kita mengalahkan tim International Cup dari Meksiko yang di Gothia Swedia 2016 mengalahkan kita di final. Jadi kita refund saat itu di tahun 2018 itu dengan usia yang berbeda, tapi pemainnya sama gitu. Itu saya senang sekali, artinya kalau kita konsisten dalam melakukan pembinaan, terus berproses, terus istiqomah di jalan yang benar gitu ya, insya Allah hasil itu tidak akan mengkhianati proses gitu. Buat saya, visi kita ke depan sebenarnya harus sudah mengacu bukan saja menjadi tempat candra di mukanya pemain-pemain muda, melainkan juga bagaimana menciptakan
organisasi SSB yang lebih baik. Makanya di tahun ini dan berikutnya concern dan juga tantangan dari kami adalah memberikan edukasi awareness kepada SSB supaya mereka memperbaiki administrasinya, kelayakan SSB-nya, misalnya seperti punya ADART, berbadan hukum, pelatihnya berlisensi, punya afiliasi dengan federasi, dan seterusnya. Jadi dengan demikian, kompetisi kita juga menjadi kompetisi yang kompeten, walaupun ini dilakukan oleh pihak swasta. Aim terdekat atau goal berikutnya yang masih mengusik saya gitu ya, kita pengen bikin Liga Putri. Itu mimpi saya gitu, karena kasihan ya kalau kita melihat putri ini kan selalu dianaktirikan ya. Padahal kompetisi formalnya selalu ada setiap tahun. Turnamen internasionalnya selalu tersedia di konfederasi gitu. Tapi perhatian dari federasi itu kurang terhadap sepak bola putri. Padahal kalau itu kita bisa manage, kita bisa organize dengan bagus, tidak kalah potensi-potensi pesepak bola putri kita dengan yang cowok gitu ya. Nah itu yang saya punya keinginan ya. Kalau bisa sih musim depan kita udah coba menggelar kompetisi Liga Putri. Cukup dari wilayah yang terdekat dulu, sambil kita tes ombak, melihat bagaimana respon dari daerah-daerah lain, baru kita kembangkan. Itu sih, di samping tetap menjaga marwah yang sudah kita berjalan ini, bagaimana kita tetap menjaga jargon kita sebagai liga yang menjadi penghasil pemain-pemain terbaik masa depan Indonesia. 10 tahun akan menjadi apa? Sama halnya seperti pertanyaan, apakah saya bisa membayangkan Liga Top Score bisa bertahan 10 tahun? Gitu sih. Jadi, saya akan terus mengikuti alur, menikmati proses ini sambil kita terus upgrading kualitas. Karena saya pengen Liga Top Score ini benar-benar white nation. Jadi, seluruh provinsi